Bang, Reza yang akhirnya ikut masuk ke dalam kamar rawat inap memanggil anak angkatnya. Ya om, tubuh tingginya kini sudah berjalan mendekat. Om pulang ya, pamit Reza. Begitu banyak pekerjaan yang menunggunya saat ini, termasuk menjelaskan apa yang terjadi pada anak istrinya di rumah karena Melisa tidak hentinya menelpon. Abang ikut. Jangan, temani ibumu dulu di sini bang. Tolak Reza. Dia akan membiarkan langit untuk mengabdi pada wanita yang melahirkannya itu. Tapi abang mau pulang om. Ade sama Buna pasti nunggu abang, pinta pria tampan itu. Nanti om yang urus semua itu, kata Reza meyakinkan langit jika semua akan baik-baik saja. Besok abang pulang boleh, pinta langit. Reza terdiam sesaat, setelah itu akhirnya dia pun mengangguk setuju. Iya, tapi om mohon, jangan tinggalkan ibumu untuk kali ini. Dia membutuhkanmu. Semoga kedatanganmu membuat dia sadar kembali. Pesan Reza sambil menepuk bulan bahu anak angkatnya itu. Pasti om. Reza menoleh ke arah Nana yang juga tersenyum sopan kepadanya. Seorang gadis berambut sebahu, berstatuskan anak yatim piatu, yang dipilih Reza untuk mengurus ibu kandung dari anak angkatnya itu. Hubungi saya jika terjadi sesuatu, pesan Reza kepada Nana. Baik tuan, jawabnya cepat. Setelah kepergian Reza, tentu kini tinggal Langit dan Nana yang ada di dalam kamar rawat inap ibunya. Langit yang baru ingat satu hal, langsung merogoh saku celananya. Mati, gumamnya pelan saat mengusap layar benda pipi di tangannya. Ada yang mau abang hubungi? Abang bisa pakai ponselku, tawar Nana sambil menyodorkan ponsel miliknya. Gak usah, biar aku tunggu sampai baterainya penuh nanti. Tolaknya halus. Langit yang sedari tadi kembali duduk di sisi ibu kandungnya itu tidak henti menatap wajah pucatnya. Rasanya masih begitu aneh, dan ia milih menolak semua ini benar terjadi. Abang istirahat aja, biar Nana yang jaga nyonya. Gak apa-apa, biar abang yang jaga ibu, sahutnya yang mulai merebahkan kepalanya di sisi tubuh wanita yang disebutnya ibu itu. Nana kembali ke sofa dengan senyum yang tidak lepas dari wajahnya. Gadis cantik berusia 23 tahun itu merasakan hal aneh dalam hatinya. Sebegitu indah ciptaanmu Tuhan, sampai aku lupa siapa aku. Reza akhirnya memilih pulang lebih dulu. Begitu banyak yang harus dia selesaikan dengan segera, termasuk memberi penjelasan kepada Humairahnya. Kabar mendadak tentang semakin turunnya kondisi Diana membuat dia resah. Tentu Reza tidak ingin dihantui oleh rasa bersalahnya jika sampai tidak mempertemukan antara ibu dan juga anak kandungnya itu. Sudah cukup baginya selama 20 tahun memisahkan mereka. Langit kebanggaannya, penuntun bagi dua jagoannya. Ia juga adalah sandaran cinta anak bungsunya, dan yang pasti, Langit adalah kekuatan bagi istrinya. Anak itu begitu berharga bagi keluarga Rahardian. Maafin om ya bang, lirihnya setelah keluar dari lift rumah sakit. Kini ia berjalan menuju parkiran mobil. Balik ke bandara ya pak, titah Reza kepada sopirnya. Baik tuan. Mobil langsung dinyalakan oleh pria yang kini duduk di balik kemudi. Kereta mewahnya membelah jalanan yang sudah nampak sedikit sepi karena waktu kini hampir larut malam. Reza menyandarkan tubuhnya yang lelah sambil menahan kantuk. Begitu banyak yang dia pikirkan saat ini, sampai dirasa kepalanya berdenyut sakit. Usai melakukan perjalanan darat, kini saatnya dia melanjutkan perjalanan pulangnya dengan pesawat jet pribadi miliknya yang sedari tadi menunggu sang tuan. Rasa kantuknya kini tidak mampu lagi bisa ia tahan. Akhirnya pria 3 anak itu pun terlelap di dalam burung besi mewahnya di atas langit gelap. Sudah lewat waktu subuh, akhirnya dia sampai di apartemen. Langkahnya terhenti saat dia melihat sosok wanita yang amat dia cintai sedang beringkuk di atas sofa tanpa selimut menutupi tubuh langsingnya putih mulusnya itu. Ra, gumam Reza yang langsung menghampiri. Dia cium kening Humairahnya, lalu mengangkatnya menuju kamar mereka. Dengan sangat susah payah, akhirnya dia bisa membuka pintu dan masuk.
Reza merepakkan tubuh sang istri di tengah kasur. Dirasa sudah aman dan semakin terlelap, dia pun bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Kini pria yang tidak lagi muda namun tetap tampan dan gagah itu sudah ikut masuk ke dalam selimut bersama sang istri. Reza sedikit tersentak kaget saat melihat istrinya sedang duduk bersandar di punggung ranjang. "Kenapa?" tanya pria itu yang kini sudah ikut bangun. "Abang gak pulang? Aku lihat ke kamarnya gak ada," tanya Melisa. Sorot matanya begitu banyak pertanyaan. "Enggak, urusannya belum selesai," kata Reza. Dia meraih tubuh sang istri untuk masuk ke dalam dekapannya. "Urusan apa? Ada apa dengan kantor?" Wanita itu malah belum curiga berlebihan. Dia masih berpikir jika kepergian anak dan suaminya itu tidak lebih dari urusan perusahaan yang mereka kelola. Reza diam sejenak. Ingin dia katakan yang sebenarnya, tapi dia takut Melisa belum siap menerima jika anak angkat kesayangannya itu kini telah menemukan ibu kandungnya, wanita yang sudah melahirkan langit ke dunia. Reza tahu betapa egoisnya sang Humaira. Jika menyangkut anak-anak, dia tidak segan untuk mengamuk dan marah besar jika ada yang mengganggu keempat anaknya. Melisa tidak pernah suka diduakan dalam kasih sayang. Reza sangat paham dan mengerti akan hal itu. "Mas, ada apa? Apa ini ada kaitannya dengan urusan kantor?" tanya Melisa lagi saat dirasa suaminya malah terdiam. "Enggak sayang, perusahaan semua baik," jawab Reza setelah mencium pojok kepala sang istri. "Lalu kalian kemana? Jangan sembunyikan apapun dariku," Melisa mulai mendesak saat dirasa ada yang aneh dari sikap dan helaan napas suaminya itu. "Aku mengantar langit menemui ibu kandungnya, Ra." Melisa tertegun, dunianya seakan berhenti. Seperkian detik saat mendengar alasan sang suami pergi bersama anaknya tadi. Wanita cantik yang kini memakai piyama tidur berwarna coklat muda itu menggelengkan kepalanya. "Ibunya cuma aku, Mas," selak Melisa. Reza yang tahu akan reaksi Melisa langsung meraih tangan halus yang kini terasa begitu dingin karena rasa takut berlebihan. "Aku ibunya," ucap Melisa dengan mata berkaca-kaca. "Sayang, kalian ibunya. Kamu dan Diana sama-sama ibunya Langit," jelas Reza sambil menghapus air mata sang istri. "Diana? Siapa Diana, Mas?" Teriakan Melisa sungguh sangat menggema ke seisi kamar mereka. Wanita itu terus menangis dan tidak ingin disentuh suaminya. "Diana ibu kandung Langit. Beberapa bulan ini kesehatannya semakin parah dan aku hanya ingin mereka bertemu, Ra. Bagaimanapun Langit harus tahu keluarganya," jelas Reza. "Mas Reza sudah tahu?" tanya Melisa, yang dijawab anggutan kepala oleh suaminya itu. "Kenapa harus cari tahu? Kita nggak perlu tahu itu, Mas," sentak Melisa, tidak suka dengan keputusan Reza yang telah mencari tahu latar belakang anaknya itu. "Mas Reza mau balikin abang ke mereka? Mau pisahin aku sama abang? Apa 4 tahun belum cukup buat kamu bikin aku tersiksa menahan rindu saat kamu maksa kuliahin abang di luar kota?" Reza membiarkan Humairanya itu mengeluarkan semua isi hatinya, emosinya, dan semua apa yang ingin ia katakan. Pria itu tidak peduli saat Melisa memukulnya dengan bantal, melemparnya dengan selimut, bahkan meja riasnya pun sudah berantakan, semuanya berserak di lantai. Begitulah sisi lain dari sang istri jika menyangkut keempat anaknya. Wujud ibu perinya akan berubah menjadi monster yang mengerikan jika ada yang sengaja mengusik ketenangan rumah tangganya, apalagi saat ada yang ingin merebut perhatian anak-anaknya. "Beri ibunya apa yang dia ingin, Mas. Berikan semua uangku, perhiasanku, atau apapun itu. Tapi aku mohon, jangan ambil abang dariku. Suruh abang pulang, Mas. Aku mohon. Aku mohon kali ini bawa abang pulang," pinta Melisa sambil menangkup kedua tangannya dan berlutut di hadapan Reza yang sudah ikut menitikkan air mata melihat betapa terlukanya sang istri. "Dia punya segalanya, Ra," jawab Reza sembari meraih tubuh istrinya untuk dipeluk. Tubuh lemah itu langsung masuk dalam dekapan Reza. "Dia hanya butuh putranya saat ini. Kamu gak usah khawatir. Abang tetap anak kita. Aku gak akan biarkan siapapun ambil abang dari kita. Kecuali..."
Kecuali apa? Tanya Melisa. Di sela isak tangisnya. Kecuali abang sendiri yang lebih memilih keluarga kandungnya dibanding kita. Aku bisa apa? Ucap Reza, hal yang ia sangat takuti saat ini. Abang gak mungkin lakukan itu. Abang sayang kita, Mas. Elak Melisa. Dia tidak mungkin bisa membayangkan hal itu. Bagaimanapun, darah lebih kentara. Aku yang urus dia, ibunya cuma melahirkannya kan. Rasa sayangku ke abang tentu jauh lebih besar dibanding ibunya. Melisa semakin egois mempertahankan miliknya, seakan dia ingin seluruh dunia tahu jika hanya dia yang berhak atas langit. Jangan bersikap begitu. Kalian sama-sama wanita, sama-sama seorang ibu. Kamu pasti bisa ngertiin posisi dia sekarang, Ra. Tutur Reza menenangkan istrinya yang semakin histeris. Kamu mau samain aku sama dia? Jelas kami berbeda. Aku gak pernah ninggalin anakku, Mas. Sentak Melisa yang tidak terima dengan ucapan suaminya. Diana terpaksa lakuin itu. Semua ada alasannya, Ra. Jangan pernah sebut nama wanita itu, Mas. Kamu diam-diam menemui wanita lain di belakangku ya? Kini permasalahan mereka semakin melebar kemana-mana. Tidak hanya menyangkut langit, tapi juga ibunya. Reza sampai terkejut saat melihat sorot mata sang istri yang begitu nyalang menatapnya. Ra, jangan salah paham dulu. Melisa berjalan mundur sampai membentur tembok kamarnya. Hanya air mata yang terus menetes tanpa suara isak tangis seperti tadi. Ra, demi Tuhan, demi anak-anak, aku gak lakuin apa yang kamu pikirkan saat ini, sayang. Reza tahu, Humairahnya sedang berperang dengan batinnya sendiri. Keluar kamu, Mas. Reza yang baru keluar dari kamarnya langsung tersentak kaget saat melihat dua putranya di depan pintu. Tatapan si kembar begitu penuh dengan pertanyaan. Ada apa? Tanya Bumi. Kak? Reza menarik nafasnya dalam-dalam sebelum menjawab pertanyaan setengah. Mama kenapa? Kalian bertengkar? Si sulung ikut bertanya. Reza tersenyum. Dia menyentuh kedua pipi jagoannya itu dengan tangannya. Kita bicara di bawah ya? Ajak kemudian. Dua pemuda tampan itu langsung mengekor berjalan di belakang papanya. Sampai di ruang tengah ketiganya duduk bersama. Reza menatap satu persatu putranya secara bergantian. Masih ada guratan kantuk di wajah tampan mereka. Apa papa dan mama mengganggu istirahat kalian? Tanya Reza yang dijawab gelengan kepala oleh keduanya. Kak, ada sedikit masalah yang sedang papa, mama dan abang hadapi kali ini. Papa mohon kalian untuk menjaga adik. Pinta Reza pada air dan bumi. Abang? Abang kenapa? Tanya si kembar bebarengan. Abang ada di luar kota, sedang ada urusan dengan keluarganya. Jelas Reza. Dia tersenyum kecil saat melihat kedua putranya saling pandang dengan raut wajah kebingungan. Maksud papa keluarga siapa? Tanya Bumi. Perasaan kita keluarganya deh, timpal air. Reza membiarkan dua anak tampannya itu memberi ia begitu banyak pertanyaan. Reza cukup mengerti bahwa kini pasti rasa penasaran si kembar sedang meronta-ronta. Pah, jawab dong, seru air yang semakin kesal. Reza membenarkan posisi duduknya agar lebih nyaman. Bagaimanapun dia akan menceritakan tentang langit kepada air dan bumi. Ibu kandung abang sedang sakit. Sekarang abang di sana bersama ibunya. Jelas Reza. Jadi abang masih punya keluarga kandung? Gumam Bumi. Gimana ceritanya, Pak? Si papa CCTV-nya banyak banget deh. Kakak air sambil mengacungkan dua ibu jarinya ke arah sang papa. Papa sudah tahu lama, tapi ibunya tidak pernah mengganggu dan hanya memperhatikan abang dari kejauhan. Selama ini, semua aman sampai akhirnya ibu kandung abang jatuh sakit, bahkan semakin parah. Dia di sini, dekat kita. Tanya Bumi semakin penasaran. Bahkan anak kandungnya itu sudah meringsek mendekat. Iya, awalnya di sini. Tapi semenjak jatuh sakit, papa bawa ibu kandung abang ke luar kota untuk penyembuhannya. Kata Reza setelah membuang nafas beratnya. Anak istrinya tidak pernah tahu bagaimana pusingnya dia mengurus keluarganya agar tetap aman dan bahagia tanpa terusik siapapun. Tapi sekuat apapun ia menjaga, tetap saja Tuhan yang menentukan semuanya.
Apa abang akan pergi dan tinggal dengan orang tua kandungnya? Ada rasa takut terselip di dalam hati kedua anaknya itu. Semoga enggak, kita tahu kan gimana sayangnya abang sama kita, tutur Reza meyakinkan anak-anaknya itu. Mama pasti marah ya, tebak Air. Sedikit kecewa, bagaimanapun ini terlalu mendadak kak, kata Reza. Ingat kembali kepada Humairahnya yang masih di dalam kamar, entah apa yang sedang dilakukan sang istri kini. Sudah siang, bersiaplah untuk kuliah. Kali ini sarapan di kampus ya, kata Reza saat melirik jam dinding. Kita kuliah siang, Pak. Aku cuma antar hujan aja nanti, jawab Air. Keduanya kembali ke kamar mereka masing-masing meninggalkan Reza yang masih duduk di sofa. Tubuhnya begitu lelah dengan rasa kantuk yang luar biasa. Tidak ingin menambah pikiran anak-anaknya, dia pun memilih kembali ke dalam kamarnya. Ceklek. Pintu yang ternyata tidak dikunci membuat Reza bisa masuk dengan mudahnya. Langkahnya berhenti di ambang pintu saat melihat Melisa masih di tempat yang sama saat dia tinggalkan tadi. Wanita yang kini sangat berantakan itu duduk bersandar di dinding dengan wajah ia tutup dengan kedua tangannya sendiri. Ra, sayang. Reza mengusap kepala sang istri dengan posisi berjongkok di depan Melisa. Sayang, panggilnya lagi karena belum ada sahutan apapun dari istrinya. Reza menarik nafasnya dalam-dalam. Dia begitu terluka melihat Humairahnya yang sangat terpukul. Dengan nekat, Reza langsung meraih tubuh langsing Melisa untuk dibawa ke tempat tidur. Dia yang begitu lemas tidak kuasa lagi untuk berontak dalam gendongan sang suami. Aku lelah, ngantuk banget, Ra. Keluh Reza setelah membaringkan Melisa ke tengah kasur. Boleh aku peluk kamu? Pinta Reza. Melisa kembali menitikkan air matanya. Tidak ada isak tangis histeris seperti tadi. Setidaknya, ia sedikit tenang saat ini. Reza langsung meraih tubuh Melisa. Dia dekap wanita yang sedang merasa ketakutan akan ditinggal langitnya. Kita tidur sebentar ya. Melisa hanya mengangguk kecil, belum ada senyum di wajah cantiknya. Sampai detik ini, pertanda dia masih sangat terluka. Mas, ya sayang, saut Reza dengan mata yang sudah terpejam hampir terlelap. Apa saat nanti kita bangun, abang sudah pulang? Melisa kembali keluar dari dalam ruangan yang baru saja satu langkah ia masuki. Matanya langsung merah dan berkaca-kaca dengan tangan dingin serta gemetar. Ada apa? Tanya Reza bingung dengan sikap istrinya yang kembali murung. Aku gak sanggup lihatnya, Mas. Kita pulang aja. Aku akan menjadi orang paling bodoh yang akan pura-pura lupa dengan semua yang terjadi. Ucap Melisa sambil meremat kain baju bagian dadanya yang seakan begitu sesak. Wanita itu kembali terluka saat melihat anak angkat yang begitu ia sayangi sedang menyuapi makanan kepada seorang wanita yang terbaring lemah. Hal yang biasanya Langit lakukan juga kepadanya jika dia merasa kurang enak badan. Ya, Reza dan Melisa kini memang baru sampai di kota di mana wanita yang melahirkan Langit dirawat. Negosiasi panjang selama 3 hari akhirnya membawa mereka datang kemari. Melisa tidak mau menunggu anaknya itu pulang. Dia ingin menjemput Langit untuk pulang dengan segera. Dia masih egois mempertahankan miliknya, anak kesayangannya, calon menantu dari putrinya. Langit segalanya bagi Melisa. Udah datang jauh-jauh pakai drama bohong sama adek, masa mau pulang? Ucap Reza sambil meraih tangan sang istri. Sakit, Mas. Reza membawa tubuh sang istri ke dalam pelukannya sambil terus menenangkan jika semua baik-baik saja. Tidak ada yang berubah dalam kehidupan mereka termasuk Langit. Melisa menghapus air matanya berkali-kali. Dia menarik nafas dan membuangnya secara kasar, meyakinkan dirinya sendiri jika ia masih punya tempat di hati anak angkatnya itu. Ceklek. Keduanya masuk perlahan, namun tetap saja membuat Langit cepat menoleh padanya. Bunda, serunya kaget dengan kedatangan Melisa yang tiba-tiba. Anak nakal, pergi berhari-hari gak inget pulang. Bunda kangen abang. Melisa mencubit pipi Langit. Tangisnya pecah lagi dalam pelukan sang anak yang ia rawat lebih dari 20 tahun itu. Maaf Bun, maafin abang.
Jawab langit yang ikut sedih melihat Melisa terisak. Bagaimanapun ini pertama kalinya dia pergi tanpa mengabari lebih jelas kepada Melisa. Melisa mengulai pelukannya. Dia melirik ke arah seorang wanita bertubuh kurus dan pucat. Tatapannya begitu sendu, bahkan Melisa melihat dia menghapus air matanya sendiri. "Buna, ini ibunya abang," ucap langit pelan. Dia mengatakannya setelah Reza menganggukkan kepala. "Buna tahu," jawab Melisa. "Selamat siang Nyonya," sapa Diana, ibu kandung langit. "Ya, selamat siang juga," Melisa menjawab sapaan Diana dengan perasaan bingung. Langit membawa Melisa agar lebih dekat dengan ibunya. Dia ingin dua wanita itu bisa sama-sama menjaganya kelak. "Abang tetap sayang Buna yang terbaik buat abang." Langit sadar dengan sikap dingin Melisa. Dia tahu bundanya sedang merasa tidak nyaman. "Terima kasih sudah merawat Langit, menyayanginya dengan begitu tulus." "Terima kasih banyak," ucap Diana sambil terisak lirih. Bohong jika hatinya tidak pedih saat melihat anak yang dia lahirkan dan dia urus selama 3 tahun ternyata lebih menyayangi wanita yang kini masih dipeluknya. Ingin sekali Diana protes dan mengatakan jika semua ini tidak adil, tapi dia cukup sadar diri. "Kalian bisa menyayangi abang dan menjaganya bersama. Cepat sehat agar bisa kembali ya," ujar Reza yang berdiri di sisi istrinya. "Iya, aku akan selalu kuat jika bersama anakku," jawab Diana, matanya menatap langit dengan penuh kasih sayang. Melisa yang sadar hal itu mengepal kesal. Rasa takutnya kembali muncul. Dia belum siap diduakan. "Abang pulang hari ini ya, bareng Buna." Permintaan Melisa yang cukup terang-terangan membuat semuanya tercengang. "Ra, rumah abang di sana. Abang cuma punya satu tujuan, pulang," ucapnya tegas. Satu tetes air mata jatuh lagi di pipinya. "Iya, abang nanti pulang ya," jawab Langit sambil menghapus air mata wanita yang sudah menjaganya lebih dari 20 tahun. "Gak usah nunggu nanti, kalau sekarang pun bisa," sambungnya lagi dengan nada ketus. Reza menganggukkan kepalanya saat Langit menoleh padanya. Dia meminta anak itu untuk merayu Mairanya lebih dulu. "Iya, abang ikut pulang. Anak pintar, nanti Buna buatan makanan kesukaanmu." Diana melengos, semakin pedih rasa hatinya kini. Di usia anaknya yang menginjak 24 tahun, bahkan dia ragu tentang makanan yang disukai Langit apakah masih sama dengan saat ia dulu mengurusnya.